Tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber hebat kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Kami yakin dan percaya pasti banyak yang ingin mengkilas balik, yang ingin berbagi pengalaman juga dengan ketiga narasumber kita, karena memang hari ini kita serasa benar-benar di Mumbai nampaknya. Apalagi tadi Uncle Sarimonang bicaranya ada campur-campur ya kan Uncle Harun. Jadi terasa kali lah pokoknya Mumbai, Kashmirnya ya kan, Mumbainya. Baik, kami persilakan pada Bapak Ibu audiens yang ingin kilas balik. Ya, kepada Pak Rasid kami persilakan Pak. Ya. Kepada Sidik juga. Kepada Rinda Sidik kami persilakan Rinda. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Sidik Retono, saya mahasiswa Magister Ilmu Hadis di FUSI Winsu. Sebelumnya terima kasih pada moderator yang telah memberi saya waktu untuk memberikan pandangan atau pertanyaan, karena ini tema tentang India, yang mana kita tahu India ini negara yang unik dan banyak dikait-kaitkan dengan Indonesia. Ya, baik dari sejarah keagamaan, bahkan hingga hal-hal unik, ya unik-unik orangnya itu mirip-mirip lah di India. Ini saya sedikit menyoroti membawa kalau ada kalimat itu India ini negara 1000 sembahan. Maksudnya apa yang ada di sana unik disembah. Ya, ada air bocor katanya kan itu dianggap air keramat. Bahkan ada yang terbaru itu ada orang Inggris yang dia pakai tato dewa disembah. Ini menjadi hal negeri 1000 sembahan. Ini kemudian dikait-kaitkan dengan orang-orang di Indonesia yang mungkin sedikit-sedikit keramat. Ya, ada mata air muncul di kuburan keramat. Ya, kemudian ada orang-orang sedikit dianggap karomah atau wali. Ini merupakan sebuah hal yang saya kira memang nampaknya lelucon, tapi banyak dikait-kaitkan antara Indonesia dengan India. Namun di samping itu Pak, yang ingin saya tanyakan adalah tentang mengapa tadi di India itu pemerintahnya lebih mengutamakan Muslim Syiah daripada Sunni. Jika tadi memang awal dikatakan moderat, apa yang terjadi dengan Muslim Sunni di India sehingga pemerintahnya tidak memberikan akses yang serupa? Ini karena kita tahu kan, sementara kalau di kajian kita Islam Sunni lah yang secara teologi yang baik, yang benar. Tapi kenapa di India malah yang diceritakan terjadi sebaliknya? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rinda Sidik. Selanjutnya ada yang lain? Pada Bang Daud barangkali Bang. Ya, saya persilakan kepada Prof. Sahrin. Wahria. Bu Ismaili atau Bu Airia? Oh, Ibu Yus ya, Ibu Yus. Bu Yus kan? Prof. Sahrin, Ibu Yus tuh. Bu Yus ini dulu sampai ke Taj Mahal. Jadi ada banyak 1000 pertanyaan apa ya? Cocok. Kami persilakan Bu Yus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber kita pada hari ini luar biasa. Ibu moderator, terima kasih waktunya. Pak Prof yang sudah dari tadi menemani kita di sini. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ya, alhamdulillah saya memang seperti yang dikatakan Pak Dr. Sarimonang tadi. 2014 dan bersama Pak Presiden kita juga bersama-sama pergi ke sana. Tepatnya kami tinggal di sekitar Nizamuddin ya, sehingga setiap sarapan, makan siang, malam itu belinya ke komplek Nizamuddin, dan di sana kami menyaksikan
para jamaah tablik beratus bahkan beribu mungkin di sana. Ya mungkin termasuklah itu dari kita ini, dari Indonesia ini. Kemudian kami kampus yang dulu rupanya di situ beliau ini, para narasumber kita ini menuntut ilmu, yaitu Jami'ah Miliyah, itu juga kami sudah ke sana dan kami sangat terkesan ketika itu. Ruangan-ruangannya itu luar biasa rapi, bersih, dan perpustakaannya luar biasa banyak literatur di sana. Kemudian selain itu kami ke kampus apa namanya Pak? Kampus yang Jawaharlal Nehru University, JNU, ya kan? Ada tiga kampus yang kami kunjungi. Jawaharlal Nehru, ya, JNU, kemudian JMA, Jami'ah Miliyah, dan kemudian yang terakhir Aligarh, ya, Aligarh. Di Aligarh sampai ke sana, bahkan kami sampai ke Taj Mahal. Alhamdulillah, itu pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi, karena itu saat itu pengalaman pertama ke luar negeri saya, dan langsung ke negeri yang cukup jauh, ya, kalau nggak salah 7 jam, kira-kira 7 jam perjalanan naik pesawat ke sana. Yang saya menurut pelajaran yang saya terima, dan saya pernah mendampingi Prof. Abdul Mufti membawa mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Kata beliau dan memang begitu di sejarahnya, bahwa di Mughal, kerajaan Mughal, 3 kerajaan besar saat itu, Mughal, Parsi, dan satu lagi, ada 3 itu, ya. Nah, di Mughal ini terjadi yang istilahnya sinkritisme. Ada kebijakan rajanya yang diistilahkan dengan sinkritisme, yaitu perpaduan antara Islam dan Hindu. Nah, ada beberapa kebijakan, dan itu sampai menyimpang, bahkan ada yang menyimpang, ya, seperti itu. Itu sudah kita pahami. Dan apakah akibat itu di Indonesia juga pernah terjadi kebijakan sinkritisme, yaitu di kerajaan Mataram. Itu yang pernah saya pelajari dan diterangkan oleh Pak Prof. Abdul Mufti. Yang mau saya tanyakan, mungkin beliau bertiga ini pasti memahami, ya, bagaimana kejadian itu terjadi. Apakah ada hubungan antara, karena kita ketahui tadi bahwa Islam itu datang, ada beberapa versi, ada beberapa teori Gujarat. Islam datang dari Gujarat, ada teori Cina, ada teori Arab, dan lain sebagainya. Apakah 2 kerajaan ini yang terjadi di Indonesia dan Mughal itu ada kaitannya? Karena Hindu dan dengan Islam juga yang terjadi sinkritisme itu. Nah, barangkali itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pada Prof. Sahri. Baik, Pak, yang bersilakan. Ya, terima kasih, ya, kesempatan diberikan kepada saya. Saya ingin sedikit untuk nimbrung menyangkut masalah titik temu, gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara titik temu itu ada beberapa poin yang sebenarnya harus kita angkat untuk menjadi titik temu kalau bicara tentang Islam. Ini masukan kira-kira.
Nah, yang pertama, kalau kita ingin mengatasi persoalan yang berkenaan dengan kebodohan sosial, itu harus betul kita berangkat dari akal dan ilmu. Itu semua orang bisa terima. Kita harus betul-betul bicara tentang akal dan ilmu gitu. Jadi kita tidak mengangkat hal-hal yang sebenarnya sifatnya tadi mistik gitu. Kalau istilah rektor kita dulu almarhum Pak Fadil kan mystical reading gitu, kita suka kali ngomong-ngomong yang mistik ya. Tapi sebenarnya itu kan nggak bisa jadi titik temu gitu. Tapi ini saya mengangkat khusus untuk titik temu. Jadi akal itu ya. Jadi yang pertama itu harus akal dengan ilmu. Dan yang kedua, kita harus betul membuat titik temu itu dari akal dan filsafat gitu. Itu bisa menemukan orang gitu. Walaupun sampai hari ini ada orang yang alergi untuk bicara filsafat gitu. Bahkan dianggap Al-Ghazali yang memusuhi filsafat. Sebenarnya Al-Ghazali kan nggak musuh filsafat gitu. Sebenarnya dia menahan agar jangan ruang lingkup agama itu dimasuki filsafat gitu. Padahal hal-hal yang ada dalam filsafat itu Al-Ghazali kembangkan gitu. Itu terjadi baru-baru ini dialog di Jakarta, saya ikuti begitu apa kabarnya. Nah, itu akal dan filsafat. Yang terakhir adalah kalau kita melihat konsep Al-Ghazali, titik temu itu iman dan hati gitu. Jadi iman dan hati itu sebenarnya mengantarkan manusia kepada Tuhan. Jadi 6 ini sebenarnya yang harus. Gitu. Ya kalau kita nanti ngambang-ngambang ke sana kemari, sebenarnya bukan titik temu, nanti titik yang membuat kita berseteru. Jadi silahkan sekarang ini mamanya kita selalu berbicara tentang apa namanya gitu, satu tempat yang dikatakan tanah suci 3 agama misalnya kan, tanah suci 3 agama gitu, yang satu rumpun gitu. Tapi kenyataan hari ini bukan tanah suci itu yang menghimpun 3 agama ini, justru 3 agama itu yang berebut untuk memiliki tanah suci gitu, balik itu jauh sekali. Mana bisa mempertemukan kita kalau seperti itu. Kita bilang tanah suci 3 agama. Sebenarnya yang kita selalu bicarakan adalah agama-agama itu berebut memiliki tanah suci. Jadi akhirnya timbul konflik. Jadi itu aja masukan kira-kira kalau mau berbicara Islam tentang persoalan titik temu dari timur ke barat, itu kita harus berbicara 3-4. Kalau tadi untuk membangun sosial nih, itu barangkali yang paling dibicarakan hari ini itu kan konsep Tan Malaka itu kan. Ada buku dia yang baru-baru ini yang sampai terbit hampir 10 kali cetak gitu. Jadi kata dia agama dan akal itu akal itu memang betul-betul harus dipertemukan dengan hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi. Hanya itu aja barangkali, sekedar masukan saja bandingannya dari apa yang kita bicarakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada Kopi Pahit yang membuka wacana tak lagi ke barat atau ke Eropa dan Timur Tengah. Ini mulai membicarakan Asia ya, Asia Selatan. Jadi menurut saya ini dari sini aja kita memperoleh manfaat yang besar dengan naiknya India atau Asia Selatan menjadi bagian dari bahasan kita di Kopi Pahit ini. Saya gini, lama saya berpikir sebetulnya kiblat kemanusiaan kita itu India. Kiblat tauhid kita mungkin Aqsa dan Makkah, kemudian Makkah ya. Tapi kalau kiblat kemanusiaan kita itu kayaknya India. Mengapa saya sebut demikian? Riwayat terbanyak
menyebutkan bahwa Adam itu mulai dari India, ya kan? Jadi kalau kita berpikir bahwa Islam itu sejak Adam sudah ada, Islam besar atau Islam kecil pula. Islam kecil itu mulai dari Adam, maka sebenarnya Islam kecil itu lahir di India, gitu. Yaitu ketika Adam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memisahkan Islamnya Adam dengan Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Islamnya Nabi Muhammad itu dimulai dari risalahnya Adam. Bagaimana itu, Pak? Itu apa kacau-kacau ini pikiran saya ini? Enggak kan? Jadi menurut saya ya harus kita lihat India ini sebagai mata air, atau paling tidak satu mata air Islam. Islam bukan Islam Islam bentuk akhir yang disampaikan oleh Rasulullah, tetapi Islam bentuk pertama, Pak Arun ya. Untuk itu langsung saya mengusulkan ini kepada Bapak bertiga supaya kita mulai diskusi soal mata air tauhid, yaitu India. Saya tidak tahu apakah India atau orang-orang India itu merasa bahwa mereka juga adalah mata air tauhid. Kalau saya lihat begitu kayaknya agak kurang mereka rasakan itu. Mereka terus merasa bahwa Islam itu adalah Islam dalam bentuk akhir yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang nggak dapat kuburnya, ya kan? Kalau ada kuburnya, saya rasa kita ziarahin itu. Keretanya ada di Jeddah, tapi itu pun yang apa ya? Jadi itu Pak, poin pertama ya. Menurut saya strategisnya kajian mengenai India, karena India itu adalah mata air tauhid. Sebelum saya lupa, Pak Siddiq, saya ada permohonan ke Bapak. Kita daftarkan dulu Muslim India ini di Majelis Ulama, kalau belum terdaftar, Pak ya. Maksud saya supaya Muslim India ini masuk bagian yang dipayungi oleh Majelis Ulama. Jadi tolong Pak, nanti kalau Bapak langsung pun beliau ininya salah satu apanya di situ Pak Syarimona, pokoknya terdaftar dulu ini di Majelis Ulama ya, Majelis Ulama, dan kalau bisa di Majelis Ulama Sumatera Utara nanti dioper ke Medan Pak, agar perkembangan Islam India dan perkembangan Islam Indonesia itu bisa masuk dalam cakupan kajian Islam di Majelis Ulama. Itu harapan saya Pak. Yang kedua, ini tadi saya merasa perlu ada apa ya, simetrisasi, bahwa pertama Islam masuk ke Indonesia itu satu teori tadi seperti disebutkan oleh adik itu, teori Gujarat, teori India. Islam itu masuk ke Indonesia dari India, itu satu teori. Tetapi saya dibekali oleh Pak Siddiq ini bahwa dakwah Islam itu dilakukan oleh para buruh, ya kan Pak? Para buruh. Saya kira ini kita perdalam ini
Pak apa tadi? Habibie udah pergi ya. Jadi menurut saya dakwah Islam Sumatera Utara yang dikerjakan oleh buruh India ini, menurut hemat saya penting untuk kita gali. Kalau mereka berdakwah, bagaimana bentuk dakwahnya pada waktu itu? Bukti ada bahwa banyak orang Indonesia mengambil India. Generasi terakhirnya kan Harun itu contohnya itu, ya kan? Jadi dan kita mendapat informasi penting. Laku kali orang India ini di Sumatera Barat rupanya karena Sumatera Barat membeli laki-laki. Kalau begitu boleh juga nih kalau kita anut budaya India ini, Pak Run, supaya laki-laki India itu dibeli oleh orang-orang Indonesia supaya makin banyak orang India di Indonesia. Kenapa saya sebut begitu? Mahasiswa kita ini makin pendek-pendek. Coba lihat ini. Pendek kali. Awak udah lama menangisi ini. Kok anak-anakku ini makin pendek-pendek? Ya kan? Apa ini pengaruh stunting, Pak Rasid? Atau obatnya ini hanya mengambil banyak orang India? Ya kan? Jadi gini, Bu Ayang ya. Salah satu hasil dari diskusi ini, kita perbanyak orang Indonesia nikah sama keturunan India supaya orang Indonesia ini makin tinggi gitu. Nanti nggak lolos Piala Dunia karena pendek-pendek sekali, ya kan? Itu. Kemudian gini, Pak. Agak panjang, mohon maaf. Saya kira Bollywood itu adalah perlawanan terhadap Hollywood. Ya kan? Supremasi film di Hollywood itu bisa diimbangi oleh Bollywood. Menurut saya itu harus kita kaji. Awak pikir-pikir tadi jangan-jangan maksud kopi pahit ini itu, rupanya tidak, ya kan? Jadi ada perlawanan ya, ada perlawanan dari Asia terhadap supremasi Barat mengenai perfilman, dan itulah menurut saya salah satu arti penting dari Bollywood. Siapa namanya aktris India yang cantik itu? Siapa? Sri Devi. Awak lebih cenderung pada Kapoor ya. Kareena Kapoor. Kareena Kapoor itu menurut saya cantik kali. Kalau ada orang Indonesia agak dekat-dekat Kareena Kapoor, suka kali saya. Jadi gini, maksud saya gini. Hormat kali orang India itu sama artis. Hormat kali dan artis itu saya lihat bagi India lebih penting daripada DPR. Kita di sini, DPR kita di sini nggak banyak pengawalnya, tapi kalau artis India itu Pak Rasid banyak pengawalnya itu, ya kan? Jadi, tapi intinya menurut saya, apa bedanya film Hollywood dengan film Bollywood? Dua-duanya asalnya saya suka, Pak Rasid. Karena kesukaan saya ini lalu saya ada kesimpulan. Film-film Bollywood itu jauh lebih filosofis dan romantis. Filosofis. Kalau filmnya Barat itu kayaknya konsumsi nafsu aja itu kalau film Barat itu, ya kan? Tapi kalau film Bollywood itu luar biasa. Semua pembicaraan dan alur pemikiran, cerita di dalam film Bollywood itu filosofis sekali itu. Dan memang dalam kajian filsafat salah satu basis filsafat itu kan India. Maksud saya gini, Pak Rasid, Pak Harun,
bagaimana supaya cara berpikir filosofis India ini masuk ke UIN Sumatera Utara, gitu, ya kan? Yang kedua, indah kali film Bollywood itu, hanya untuk bertemu sebentar di Brastagi, 2 jam kita menontonnya, ya kan? Jadi maksud saya, ini UIN ini gersang kali gue tengok, harus dibantu Bollywood ini supaya agak indah sedikit. Benar ini, benar. Gersang kali kita. Dosen-dosennya bicara gersang, mahasiswa bicara gersang. Padahal sebenarnya UIN ini bisa diperindah dengan style dari Bollywood itu. Saya Pak ingin supaya Wahdatul Ulum itu difilmkan. Jadi bagaimana Pak Siddiq, kita filmkan dulu apa ini, paradigma ini dengan gaya Bollywood. Itu maksud saya. Jadi UIN ini harus diperindah dengan cinta, romantisme, dan kehalusan. Ya, toh Menteri Agama juga membuat kurikulum cinta, tapi awak agak asing dengarnya, kok kurikulum, kenapa tidak paradigma cinta, ya kan? Kalau kurikulum kecil kali lah itu kurikulum paradigma cinta, luar biasa itu India itu. Jadi Pak ya, kita buat dulu satu gagasan penting, bagaimana memperindah perguruan tinggi dengan style dari Asia Selatan itu. Ada berapa ini? Sekarang yang terakhir, Sufisme. Gini loh, kok komprominya itu Pak Arun jadi jamaah tabligh, awak tak bisa ini kan itu, tak bisa rumuskan. Kok kompromi jadi jamaah tabligh? Saya lihat kalau kayak jamaah tabligh itu Islam Medan ini, Sumatera Utara ini, repot juga kita dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, ya kan? Tinggal istri, mana? Jadi maksud saya, di mana sebenarnya simpangnya ini, atau paling tidak jalurnya kok jadi Islam tabligh itu, jamaah tabligh. Mungkin nanti bisa diberi penjelasan ya. Kemudian begini Pak, yang terakhir ya. Kalau saya perhatikan kemampuan teknologi dunia itu, India itu nomor 3 sekarang. Waktu pun saya belajar di S3 disebutkan bahwa India itu kuat secara teknologi, walaupun secara sosial masih lemah karena masih banyak miskin. Tapi sekarang saya lihat India itu tinggal mengejar ketinggalan sosialnya aja. Kalau teknologinya sudah oke. Kalalah Wuling itu bila dibanding dengan bukan Tata, saya kira Vespa Bajaj itu luar biasa itu. Jadi maksud saya, bagaimana supaya kita bisa memperindah Asia Selatan ini secara teknologi, sehingga anak-anak kita lebih banyak belajar ke sana, sehingga tadi masuk pada upaya untuk peningkatan kualitas teknologi yang tinggi itu. Ala kulli hal, kami semua mengharapkan, sekarang kan Islam ini digerakkan oleh 4, Arabic Cultural Sphere, Persian Cultural Sphere, kemudian yang ketiga Malay Cultural Sphere. Saya ingin ada Indian Cultural Sphere,
sebagai zona keempat untuk memperkuat Islam ini di masa yang akan datang. Saya kira itu tanggapan saya. Mohon maaf kalau tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banyak penanggap-penanggap dari yang terakhir dari Prof. Saharin. Ada satu penanggap lagi, kami persilakan kepada Ibu Pipi. Ya, kami persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pipi Darsina Sregar, Umi ya. Sebelumnya judul tesis saya juga mengenai masalah India, ya Pak. Jadi kemarin juga udah pernah berjumpa dengan Pak Siddiq di tempat kerjanya juga Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mengenai India. Tadi juga ada dikulas balik oleh Pak Siddiq mengenai diinfakkannya atau dikasihnya tanah wakaf yang di Masjid Jami atau Masjid Gaudiya. Jadi kalau kita lihat-lihat, berarti India itu ada juga yang di Istana Maimun. Kalau yang saya baca dan saya juga datang ke sana, bahwasanya yang pertama kali itu adalah Muhammad Delhi. Beliau itu kapalnya karam dan terdampar di Aceh. Dan beliau belajar ilmu bela diri dan Iskandar Muda ya, Iskandar Muda itu mengaguminya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah teori Gujarat itu dari awal mula yang dari Muhammad Delhi ataukah ada sejarah lainnya? Dan yang ingin saya katakan lagi, apa perbedaan antara India yang ada di Istana Maimun dengan India yang ada di Kampung Keling? Atau iya kan Bu? Jadi apakah beda suku? Ataukah apa beda budaya atau beda provinsi? Jadi kita lihat itu kan Pak, ada India itu dari Pakistan gitu kan, ada yang juga yang hitam manis mungkin seperti itu. Jadi tadi juga ada dijelaskan oleh Bapak yang alumni Mustafawiyah bahwasanya itu di India itu ada derajatnya. Ya, jadi yang saya tanyakan itu juga derajat yang tingkatan yang apa? Orang yang di India di Istana Maimun itu apakah berbeda juga dengan orang yang di Kampung Keling? Kalau sejarahnya kan kita lihat itu raja yang keberapa gitu yang bangun Istana Maimun. Yang pertama itulah tadi Muhammad Delhi. Jadi yang saya ingin tanyakan juga lagi Pak, mungkin banyak maaf ya Pak. Banyak itu apa tujuannya juga orang India yang di Kampung Keling datang ke Indonesia? Ataukah untuk mengajarkan agama Islam? Ataukah ada hal yang lain untuk musafir, hal yang lainnya seperti itu? Tapi izin Pak, awak pergi kuliah dulu, jadi nanti jawabannya saya lihat dari YouTube live gitu. Terima kasih Umi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pipi ini begitu siap nanti acara ini langsung siap tesisnya Pak. Ya Ibu Pipi ini adalah salah satu tenaga pengajar di Madrasah Aliyah Laboratorium UIN Sumatera Utara dari Demak. Ya baik, untuk itu sudah ada 4 penanggap kita. Kami serahkan kepada narasumber. Dipersilakan boleh dari yang mana saja dulu. Oh ya boleh, Pak Siddiq dulu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya berterima kasih kepada Bapak. Kita sudah kalau MUI sepertinya sudah kita daftarkan. Tapi apa MUI provinsi apa? MUI Sumut ya, MUI Sumut ya Pak. Kalau nggak silap udah. Insyaallah coba saya cek kembali itu, mungkin Bapak kenal sama Pak Saleh Martabak. Nah itu kebetulan sekretaris saya, jadi mungkin dia yang urus untuk pendaftaran ke MUI. Tapi kita lagi berurusan dengan BWI sekarang Pak, untuk urusan tanah wakaf ini, BWI provinsi yang di Asrama Haji ya Pak ya. Itu dulu, itu untuk informasi. Yang kedua, saya coba menjawab dengan pertanyaan Adinda Siddiq ya, Siddiq juga ya. Ini senama, jadi kami coba menjawab. Jadi tipikal orang India ini deh, setia. Itu satu. Nanti mungkin Ustadz akan tambahkan. Setianya luar biasa.
Untuk hal yang salah pun mereka setia. Kalau dia dapat agamanya Muslim, Islam, itu udah benar, boleh dia setia 100%. Tapi dia bisa setia dengan agama Hindu. Agama yang mengajari mungkin kalau saya bilang banyak salahnya daripada benarnya. Sehingga lembu pun mereka jadikan dewa. Lembu itu, Ustadz, kalau masuk di rumahnya, obrak-abrik rumahnya, hancurin rumahnya, dia nggak bisa buat apa-apa. Begitulah saking dia muliakan lembu tadi. Jadi setianya tidak pada tempatnya. Nah, ini orang India banyak sekali itu. Jadi banyak bersalahannya, setia tapi salah gitu. Ini tipikal orang India. Alhamdulillah kita Muslim semua, yang India di sini Muslim, dan banyak sekarang ini kita bilang yang Hindu pun udah masuk ke Islam. Insya Allah itu sasaran kita memang untuk 2 tahun ini target kita ada 100 sampai 200 orang yang akan kita mualafkan dan itu sudah terdaftar Ustaz. Jadi alhamdulillah memang kalau di agama yang salah aja dia bisa setia, begitu dia mengenal Islam insya Allah nggak sulit. Gampang sekali. Dan rata-rata Hindu yang masuk Islam bukan karena mau menikah. Kalau mau menikah itu kan lantaran mungkin percintaan atau segala macam, nanti kita tinggal jalani aja Islamnya. Dan di Mu'alaf Center kita, andai kata ada yang mau masuk Islam karena mau menikah, kita minta waktu 1 bulan. Tidak boleh menikah langsung. Untuk diberikan dulu ujangan-ujangan, diberikan dulu pemahaman Islam. Karena tidak sedikit yang udah masuk Islam karena menikah, begitu nanti dia cerai bisa lagi balik. Jadi kita kasih pemahaman-pemahaman Islam yang luar biasa dulu, sehingga mereka betul-betul kuat, baru boleh menikah. Nah ini kita fasilitasi sampai khitanan apa semuanya kita fasilitasi Pak. Mereka tidak keluar uang 1 sen pun. Nah, alhamdulillah banyak donatur-donatur yang membantu kita, alhamdulillah. Lanjut, saya teringat satu lagi, tadi Bapak sampaikan, India ini bisa jadi kiblat kita untuk, saya pernah, kemanusiaan, kiblat untuk kemanusiaan. Saya pernah ada satu kawan orang India, dia pembisnis Pak. Dia pernah bilang sama saya, andai kata orang India digabung dengan orang Cina, maka dunia akan dikuasainya. Dan itu saya aminkan. Karena di mana orang India dan Cina yang tidak ada di dunia? Di negeri mana yang tidak ada orang India dan orang Chinese? Amerika dia semua udah tuh. Di Inggris udah India Pak. Kalau kita nonton tuh Manchester United, duduk itu orang India pakai sorban tuh, orang Punjabi, Sikh. Kalau kita sini bilang Punjabi, Bengali, nah itu dia. Mereka kaya-kaya itu Pak. Nah, satu lagi yang Bapak sampaikan, perfilman di India luar biasa. Hollywood itu lawan Hollywood. Di Indonesia pun Pak, itu rata-rata semua orang India. Ram Punjabi, Star Fashion, Multi Fashion, itu semua orang India Pak. Dan termasuk masih ada saudara dengan istri saya itu. Orang Punjabi, Gobin Punjabi masih ada saudara. Kebetulan istri saya orang Punjabi Pak, Muslim. Jadi memang kalau untuk seni, India tempatnya Pak. Sehingga tidak ada film yang tidak ada lagunya. Nanti ada waktunya Pak, insya Allah. Nanti sekali kita undang dengan biryani sekalian ini. Insya Allah saya undang. Itu janji saya insya Allah. Selanjutnya mungkin penutup dari saya. Kalau UIN dengan Yayasan India Muslim ini bukan barang baru. Saya mungkin bisa merekah kurang lebih hampir 200 siswa apa mahasiswa UIN ini yang sudah ambil tesis, penelitian atau untuk skripsi. Salah satunya mungkin Nadinda kita tadi. Nah, ya saya nggak ingat lagi, tapi dia yang sampaikan ya. Dan itu alhamdulillah tidak pernah kita persulit dan kita permudah semuanya.
Nah, selanjutnya mungkin saya kenal sama Ibu Yusra yang saya sampaikan tadi. Ibu Yusra itu ahli sejarah kalau nggak silap ya. Ibu Yusra ini pernah disandingkan dengan saya di DAI TV, Pak. Nah, sejarah Islam, secara India Muslim masuk Medan. DAI TV ya, liput kami itu kurang lebih hampir 40 menit. Cuma di tempat yang berbeda. Beliau mungkin di UIN, saya di yayasan. Nah, jadi cuma kenal aja lantaran lihat ini, tapi belum pernah jumpa. Dan ada beberapa dosen yang saya kenal, misalnya Pak Faisal, ada beberapa dosen yang memang memberikan rekom untuk anak yang mengambil tesis apa itu. Jadi insya Allah kerjasama ini saya harap terus berkelanjutan, berkesinambungan, berkelanjutan, sampai nanti mungkin kalau perlu sekali kita buat, Bu. Misalnya diskusi seperti ini, ya, Bapak mungkin yang Presiden Kopi Pahit, kita buat sekalian belajar masakan-masakan India sekali di sini, Pak. Jadi jangan cuma omon-omon ya kan. Kalau omon-omon kata Pak Prabowo nggak ada makannya, ya kan. Nah, jadi harus sadar. Jadi insya Allah kita coba nanti kolaborasi untuk membuat event-event yang lebih oke lagi di UIN, seperti sampaikan Bapak tadi, Pak Ustadz tadi, kita buat di sini suasananya biar ada Bollywoodnya, gitu Ustadz kan? Insya Allah nanti kita siap, kita berkolaborasi untuk Yayasan India Muslim dengan UIN, kita buat nanti Pak, Insya Allah. Kita perkenalkan semua nanti sejarah-sejarah India Muslimnya, kita perkenalkan. Nanti ada timnya itu Pak, apa kemarin? India Lovers Community, ILC. Nanti saya kenalkan. Ya, India Lovers Community, ILC. Kemarin kami baru buat di museum. Pernah kami buat. Jadi nanti misalnya ada mahasiswa-mahasiswa yang mau coba bergabung, nanti kita gabung dengan ILC, dengan Yayasan India Muslim, kita buat sekali event yang oke di sini. Jadi jangan cuma dengar biryani enak, tapi kita langsung bisa makan. Betul kan? Kita mau lihat, yang mau lihat sejarah silakan, yang mau makan ayo. Kita buat budgetnya Bu semuanya. Insya Allah saya yakin bisa, dan terus berkesinambungan. Kita punya hubungan baik, silaturahmi antara UIN dengan Yayasan India Muslim. Saya rasa demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Sarukan kurang setia sih lihat itu. Hari ini lain pasangannya, besok lain pasangannya Pak. Nah itulah film ini, itulah Bollywood ya Pak. Iya. Kami persilakan kepada angkel-angkel berdua, yang mana duluan boleh saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Adinda Siddiq tadi merespon mengapa Islam Syiah bisa lebih diterima ya dibandingkan dengan Sunni di India. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Siddiq dan Uncle Monang. Memang begitulah pemerintah India yang mayoritas Hindu. Ya, yang Hindu ini yang bisa dirangkul tentunya yang moderat. Yang moderat yang bisa dirangkul. Artinya mereka tidak konservatif, tidak aliran Islam yang keras gitu ya. Tapi yang mereka bisa membaur dengan budaya Hindu, dengan tradisi Hindu, masakan Hindu, bahkan dalam perkawinan orang Syiah itu nggak mempedulikan yang mau dikawini Hindu atau Islam. For example, Sarukan istrinya Hindu, Said Ali Khan Hindu, Salman Khan. Ini yang kan itu, bukan Usiono Khan. Itu lain lagi. Iya, itu presiden kali.
Jadi memang Syiah itu sangat terbuka sekali dalam perkawinan, dalam bergaul, dalam kehidupan mereka. Yang bisa jadi presiden bukan presiden kopi pahit, tapi presiden India, Abul Kalam itu Syiah. Yang bisa jadi menteri pendidikan, Maulana Azad Kalam, Maulana Azad itu pun Syiah. Nah, itu bisa difahami jadi ya. Jadi kenapa Syiah memang bisa lebih dirangkul oleh pemerintah atau pemerintahan India, itu karena memang mereka sangat-sangat longgar dalam beragama. Itu jadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Caca Sidik tadi. Kemudian untuk sejarah Ibu Ismaili, sejarah ya, kemudian sinkritis ya, sinkritisme di India. Memang kalau dilihat dari konsep beragama ini kan, di India itu Torikoh, nanti menyinggung apa yang ditanyakan oleh atau yang disinggung oleh Prof. Sahrin, kenapa kok jamaah tabligh gitu ya, yang menjadi opsi untuk titik temu dari bentuk mazhab yang ada di India dengan yang ada di Indonesia. Karena itu tadi, di India ada yang konservatif, ada yang moderat. Ada yang konservatif dan moderat. Kemudian muncul jamaah tabligh Maulana Ilyas dengan konsep Thariqah Chistiyah. Chisti ini konsepnya itu adalah merangkul dengan kasih sayang. Merangkul dengan kasih sayang. Jadi bukan mendoktrin. Sehingga tidak ada satu mazhab pun yang dianut oleh tabligh, mau itu mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, itu tidak. Dalam konsep jamaah tabligh, semua mazhab itu boleh, silakan dilakukan, diterapkan oleh jamaah tabligh. Kemudian tidak ada politik. Tidak ada politik mana saja yang dia ekstrim kanan atau ekstrim kiri, itu tidak direkomendasikan oleh jamaah tabligh. Kemudian yang ketiga, thariqah. Ya, dalam bermazhab sufi ini diberikan kebebasan oleh jamaah tabligh, sehingga jamaah tabligh dimanapun dia berada, mau di Jazirah Arab, mau di Eropa, mau di Asia, mau di Indonesia, pasti diterima. Most welcome untuk jamaah tabligh masuk ke suatu daerah. Tapi kan pertanyaan Prof tadi, kenapa kok bisa, apanya yang salah ini sehingga ada something missing, something wrong dengan jamaah tabligh yang ada di Indonesia? Kok seakan-akan mereka membuat satu warna tersendiri dari pergerakan tabligh movement yang semestinya konsep Maulana Ilyas ini everywhere, di mana saja mereka berada, every country, di mana saja negara berada, mereka harus diterima. Nah, ini konsep Maulana Ilyas mendirikan jamaah tabligh. Makanya saya tadi titik temunya sesungguhnya dari Islam yang konservatif dan Islam yang moderat, ofensif, ini adalah memang jadi jamaah tabligh itu, Bro. Mohon maaf kalau misalkan ada pandangan yang lain, tapi saya melihat memang titik temunya itu di Islam jamaah yang dianut oleh jamaah tabligh. Karena terlalu keras pun konservatif,
Islam di India, Bapak Ibu, itu kalau tidak ada yang namanya khurafat, peras mereka itu, khurafat langsung disingkirkan. Tidak ada apa namanya makam-makam, ya, tidak ada ziarah-ziarah kubur seperti kita ziarah Wali Songo, ziarah wali, gak ada di sana itu, Pak. Iya, keras India itu, yang Islam yang konservatif. Sementara Islam yang moderat, yang offensif ini kuburan wali, Cisti tadi di Nizamuddin, daerah Nizamuddin. Kalau ada yang mungkin Pak Musyono, tapi nggak sampai masuk ke dalam ya Pak. Masuk ke dalam ke makam wali itu nggak sampai, nggak. Nah itulah yang ditengok cuma yang cantik-cantiknya aja. Pak Musyono tinggalnya cantik-cantiknya aja. Padahal kalau masuk ke dalam ada yang lebih cantik, itu makam. Makam Maulana Cisti. Itu di makam wali itu bukan hanya orang Muslim yang berziarah. Semua agama, mau yang Hindu, Buddha, Kristen, datang ke makam wali itu. Nah itu yang uniknya di situ tadi. Uniknya itu yang moderat menerima semua agama, merangkul semua agama. Oke. Jadi apa namanya yang ditanyakan oleh Prof. Sahrin tadi, kiblat kemanusiaan sudah dijawab oleh Caca Siddiq. Lalu yang ingin saya tambahkan, begitu apa namanya Islam ke Indonesia, Islam India, Muslim India datang ke Indonesia melalui dua apa namanya motif, Pak. Alhamdulillah kami melakukan penelitian peran India Muslim di Sumatera Utara. Peran India Muslim di Sumatera Utara bersama Prof. Hasan Asari dengan tim kami melakukan penelitian sampai kami ke Barus. Ternyata orang India Muslim yang ada di Barus itu mereka mengakui mereka India, tapi mereka sudah bermarga. Iya, mereka sudah bermarga. Ada yang marganya apa? Di Barus Pasaribu. Ada yang sudah punya marga Pasaribu, ada yang punya marga hampir lain sudah. Tapi mereka tahu mereka itu asalnya itu dari India, nenek moyang dari India. Gitu. Awalnya ketika kita tanya motivasi nenek moyang mereka datang ke Indonesia, memang karena di Indonesia ini ada yang menggiurkan, yaitu ada pohon duit. Pohon duit itu tembakau. Nah, tembakau Delhi. Lalu mereka datang ke Indonesia untuk apa namanya mencari penghidupan di Indonesia. Ini motif pertama. Motif yang kedua, mereka memang betul-betul berdakwah. Yang berdakwah inilah yang kakek dari almarhum Datuk Samsul Arifin. Kakeknya itu merupakan seorang pendakwah. Mungkin kakek dari Caca Siddiq juga ya, pendakwah juga. Yang memang datang ke Indonesia ini seperti pedagang-pedagang Gujarat. Ya, untuk berdakwah gitu. Jadi bukan semata untuk mencari nafkah, tapi mereka juga punya motif untuk berdakwah. Karena seperti yang disampaikan tadi, Islam masuk ke India itu sejak abad ke-7 dan 8. Bahkan dalam satu referensi, Prof, ada beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang Ghazwatul Hind. Peperangan India. Rasulullah mengatakan, kalau aku ada dalam peperangan India, itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah hadis itu.
Kalau aku memang berada di Ghazwatul Hind, kalau aku mati, aku akan menjadi syahid. Menjadi syahid. Artinya, kata-kata India itu sudah disebut oleh Rasul. Sudah ada dalam hadis Rasul. Ada beberapa hadis Rasul yang menjelaskan tentang India. Tapi nanti Uncle Monang lah itu nanti yang menjelaskan. Baik, kiranya kemudian kalau pertanyaan Ibu Bibi masalah wakaf sudah dijelaskan oleh Pak Sidik tadi, dan teori Gujarat juga. Lalu dari pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Syahrin, jadi yang ingin kami tegaskan di sini, memang konsep atau bisa India itu menjadi kiblat kemanusiaan. Oleh karenanya kemarin dari Kementerian Agama, Prof, membuat satu forum dalam rangka mencari konsep moderasi beragama. Konsep moderasi beragama yang ditawarkan oleh kementerian kita adalah konsep yang ada di India. Begitu. Konsep moderasi yang ada di India. Kami masih membuat konsepnya itu dan mencari bahan-bahan mana yang kira-kira bisa menjadi objek kajian dan objek penelitian di India. Memang kenapa India menjadi satu objek penelitian itu? Dikarenakan memang Islam yang moderat itu dari konservatif dan moderat di India itu bisa diambil konsep yang moderat di India itu bagaimana sehingga Islam ini kok di kampusnya Jamia Millia Islamiyah, kampusnya itu Aligarh Muslim University, itu Pak ya, kampus Islam. Tapi yang menjadi dosen di situ adalah bukan hanya Muslim semata. Dosen-dosen Hindu banyak, mahasiswa-mahasiswa Hindu banyak, pegawai-pegawai yang Hindu pun banyak yang ada di kampus Muslim itu. Dan mereka bisa hidup sampai sekarang, sudah berapa ratus tahun Aligarh dan juga Jamia Millia ini bisa mempertahankan model seperti itu. Bahkan menurut Pak Atok Muzhar, ketika IAIN ingin konversi menjadi UIN, salah satu role model yang ingin diterapkan untuk menjadikan landasan untuk UIN, ya, menjadikan IAIN menjadi UIN, itu salah satu kajiannya adalah di India. Nah, ini ada beberapa tinjauan-tinjauan yang mungkin apabila dipaparkan pada saat ini sangat panjang sekali, dan yakin kami, guru kami Prof. Syahrin itu sudah ada konsep-konsepnya itu, gitu kan. Jadi kami ini hanya kulit-kulitnya sajalah, melihat bahwa memang ada yang bisa diambil sebagai satu role model untuk menerapkan bagaimana sesungguhnya kiblat kemanusiaan yang bisa diterapkan di Indonesia, khususnya di kalangan akademisi kita di UIN Sumatera Utara. Kira-kira demikian saja. Kami kembalikan kepada Ibu langsung Uncle Mona. Oh, silahkan. Syukran jazilah, terima kasih kepada Pak Sidik tadi, dan juga kepada senior kita Bang Harun Ar-Rasyid. Mungkin hanya sedikit yang dapat kami sampaikan, karena kalau kita dengar sudah lengkap sama dengan gelas ini. Kalau gelas ini yang masih belum penuh, makin kita isi penuh, isi itu nanti jadi berkurang dia. Jadi udah penuh kurang ya Pak Presiden ya. Tapi memang betul yang dibilang oleh Pak Sidik. Saya mengulas sedikit aja mungkin ini. Memang kesetiaan luar biasa di Indonesia.
Dan memang orang itu memang biasa di luar. Kalau saya beda sedikit Pak Siti. Orang India dengan Cina ini tidak akur. Karena terbanyak ataupun terpadat di dunia Cina, habis itu India. Ini yang dulu. Maka dua-dua negara ini adalah dua-dua negara yang unggul. Mohon izin Pak Siddiq ya, dan licik. Izin sekali. Maka di mana India banyak, Cina nggak akan hidup. Kemudian Cina dia mendominasi, India pun tidak apa di situ. Itu yang kita lihat. Ini ada perbedaan sedikit-sedikit. Dan memang orang India ini kesetiaannya Pak Usiono, waktu di New Delhi kita mengawal Ibu Yus dulu dengan Ibu Ira, kan mereka kayak mengawal dua gadis Prof. Kami 10 dosen lebih susah mencari mengawal yang dua ini, Ibu Ira dengan Ibu Yus, dua-dua dari Tarbiyah. Ya. Cuma pas kita nanti beli di Old Delhi, mereka pakai bahasa Inggris, how much, ya, dijawab. Tapi pas kita namanya pembimbing ataupun pemandu lah, istilah guide, karena ketua kita buat nih, Pak Uzinya dengan Prof Ahyar Z. Ya, yakin nahe kita bilang 200 rupiah. Acha bahut mengga bhaiya. Kam karna 150 rupiah. Koi baat nahi katanya. Koi baat nahi. Tak apa, dikasihnya 150 rupiah. Tadi yang ditanya oleh ibu-ibu itu 200. Iya kan? Enggak ada lagi kurangnya. Doso, bukan dosa ya. 200 rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 14 gitu ya. Nah, gitu. Doso. Jadi aku tanya orang itu, ibu apa? Kenapa? Tadi kawanku udah nanya, ya, 200 terakhir. Kenapa saya tanya, kok bisa jadi murah 150? Apka urdu jantehe katanya. Kau pandai bahasa India. Apar naider ji aligar se. Dia bilang aligar. Oh, cahe katanya. Bagus ini. Jadi filosofinya itu tadi Prof. Karena kita ada kaitan dengan filosofi dan kecintaan, mahabbah tadi. Kau dari Indonesia belajar di India. Karena sayang dan cintanya kau sama India, maka kau belajar bahasa India. Maka kalau kau pandai menawar pakai bahasa India, maka kami murahkan. Karena kau cinta sama kami. Maka belajar bahasa ini, dulu ada dari India waktu Bang Harun di sini, Purkon ya. Yang terlambat visanya diurus. Di sini kami di Aula Dakwah, saya lah mutarjim bahasa Indianya waktu itu. Jadi kalau adik-adik mau belajar bahasa India, satu syarat dulu. Cintai dulu yang punya bahasa. Supaya nanti. Maka abang almarhum Sofyan Saha, dia sikit-sikit izin. Dia sikit-sikit, India penipuin kan. Tak bagus. Ujung-ujungnya dia tak baca pandai bahasa India itu. Saya S2 dulu Bang Harun dengan Bilal dari Kashmir, saya satu kamar dengan dia. Kalau bisa dijumkan, bisa saya telepon pakai Zoom sampai ke Kashmir sekarang. Di Srinagar. Bisa. Kawan sekamar. Mebuk ogeahe kata. Buk ini udah lapar. Jadi sampai yang apa. Jadi rasa kecintaannya itu. Rasa kecintaannya itu. Karena kau cintalah sama India, maka kau pandai bahasa India. Kalau kau nggak cinta, nggak pandai kau. Maka orang itu pun murahkan sama kita. Itu ibu ayam. Ibu apa udah pergi ibu. Betul nggak Pak Usi ya? Kami pergi lagi ke Aina Market, ke Sarojini. Iya, itu dia. Memang yang kedua, Prof, saya lihat anak paling patuh-patuh itu izin ya, bukan karena kami kuliah di sana. Ini kita baru dari Makkah juga nih.
Anak paling patuh-patuh itu adalah anak India. Salah satu contoh karena waktu. Apabila anak kuliah 2-3 hari tak jumpa dengan ayah, di saat jumpa kan diciumnya ibu jarinya. Ibu jarinya. Mungkin kondisi tidak tepat, entah rame kali, dicium paling lututnya. Kalau kita pipinya paling. Tapi anak India. Saya tanya filosofinya, kenapa harus itu? Kalau kita cium pipi aja. Tapi ada pula ya Siddiq ya, ini adik-adik awak juga Siddiq. Saya selalu kalau ceramah cium Arab. Cium Arab Pak Presiden selalu tabrakan hidung. Saya nggak tahu kanan duluan atau kiri duluan. Cium Arab ini kan cium ini. Iya Pak Fahmi. Ini dari Mesir ini lama dia. Mana duluan kita ini? Kalau kita yang nerima ke kanan dulu atau ke kiri? Dia ke kanan, ke kanan tabrakan hidung. Ada. Mana itu? Ibu ayang ya. Itu dia. Jadi dicium. Karena kaki ayah ibu itulah berjalan, maka kita bisa kuliah, dapat finansial. Saya baru pulang dari Mustofawiyah, udah saya sampaikan sama Pak Tayat. 8 lokal kali 75 orang per lokal di Mustofawiyah. Saya sampaikan. Filosofi orang Mandailing, kalau betisnya ringan, perutnya berat. Kalau betisnya berat, perutnya ringan. Itu filosofi pepatahnya itu. Kayak gitu. Kalau dia ringan betisnya, kakinya jalan sana sini, pastilah banyak makanan yang dia dapat. Tapi kalau dia berat betisnya, payah dia jalan hanya di rumah saja. Dia ringan perutnya, laparnya dia. Kita kalau di rumah mana dapat kita minum gini? Kalau dulu. Tapi ada jamaah, ada kok Pak Ustaz lebih hebat. Itu kan bisa nanti malam dimakan. Kalau ini kan sebentar lagi udah diangkat ini. Jadi inilah Falyasil Rohimah kata Angkel Harun Ar-Rasyid dari Jamiah Miliyah Islamiyah. Dia ahli hadis, ahli hadas. Ya kira-kira gitu. Tapi dia tawaduk nanti akan dibahas Angkel Surimona betulnya. Ya. Itulah yang kita lihat. Kemudian kalau kita di India ada sosial tadi yang apa? Kita sarapan begini, betenggernya burung ke sini. Baru kita ambil ini kan kita kasih. Kan kita di kantin begitu. Cuma kantin di sana laki-laki larka iderse, lerki iderse. Maka akhir jen waktu itu di Jamiah Miliyah Islamiyah kami, ya waktu itu Ustaz nggak ada waktu itu. Entah di mana, udah pulang ya, udah di sini. Apa kata? Ma Ustaz katanya. Kenapa? Belum prof dia waktu itu. Kenapa Ustaz? Inilah yang Islami. Ya, mahasiswa di sana, mahasiswa di sini. Kalau kita gabung, gitu. Antrinya pun kan beda. Lain apanya larka, di sini lerki. Maka Ustaz Fahmi enaknya ini bahasa India ini. Kalau A laki-laki, kalau IE perempuan. Beta idirau apa nam kia he, beta berarti anak kecil, ya Bang? Larka. Ya, kalau Beti perempuan lah itu. Bukan beda tipis maksudnya ya. BT itu ngambak apa namanya itu? Ya Uncle ya. Beti idirau apa nam kia he. Oh, cuma mau acahe. Gitu. Dia filosofi. Jadi orang-orang ini di film itu pun kita lihat, memang dia ada alur apa? Bagaimana Aisyah Waria Rai? Kalau Prof tadi Karisma Kapoor, ya bersaudara dengan Karina Kapoor, Saif Ali Khan, itulah suaminya dan lain sebagainya. Jadi memang filosofi apa itu? Maka pernah saya bertanya sama mahasiswa di Jogja waktu itu. Ada pertemuan waktu kita ada sosialisasi. Adik-adik kalau nyanyi India sama-sama tak paham dengan nyanyi Inggris, mana lebih suka? India loh Ustaz. Itu hebatnya ini Prof. Tak paham kita, tapi ada zauk. Ya, ada zauk perasaan enak dia. Sehingga ngikut kepala India juga kita goyang-goyang. Di satu lagu. Sama nanti dengan Terenam nanti ya. Saya baru ceramah di Sadabuan karena adik menikah.
Oh, kayak Maulid Nabi pula, panggung di sini, pengantin di sana. Ya. Jadi saya bilang di Sidimpuan ini ada kejadian dulu. Di saat sangat enaknya, sangat tenarnya kus-kus hotahe, ya bro, sampai di Sidimpuan itu dibongkar maling pintu dapur, diangkatnya kulkas karena 3 jam film, nggak ada yang ketahuan. 3 jam film, kulkas diangkat maling dari belakang. Itulah enaknya dia ini. Enak dia. Tapi jangan ada bertanya. Kok Ustadz Harun dapat istri India, Ustadz kok nggak dapat, berarti kalah lah. Oh, itu jawabannya. Kalau enggak udah di Kashmir kita ini Fahmi, tapi jangan kata Umar almarhum, nggak tahu saya bahasanya katanya. Karena Umar ini lebu ayam, maka oke lemah. Saya pulanglah ke kampung. Begitu. Kemudian tadi tentang memang pemerintah India itu sangat pro kepada Syiah. Karena Syiah dia sangat longgar ya. Sangat longgar. Dia memang diikat dia dengan nikah mut'ah itu. Kalau kita Said Abdul Hasan An-Nadwi itu, maka Islam itu dibilang radikalis, teroris. Bukan sebetulnya radikalis, teroris. Karena dia istiqomah dengan Al-Quran dan hadis yang tidak dirubah. Yang banyak itu kan dirubah-rubah. Itulah tadi maka sembah kuburan, sosial yang bagus itu tadi. Kalau kita di India pagi-pagi sama di New Delhi, apa yang bangunin kita? Jual sayur, ya kan? Jual sayur di sana, sabji katanya. Sabji itu sayur, pakai gerobak dia, bro. Jadi kalau nanti lewat lembu, sapi, sayur, kalau kol lah di kita, kol yang paling cantik di gerobak itu diambil, dikasihlah sama apa itu. Maka tadi yang dibilang Pak Siddiq itu, diubar habis rumahnya, itu menambah keberkahan rasa dia. Maka untuk kayu bakar kan dari kotoran lembu. Diambil piring ini kayak tuangannya tuh tempel di dinding. Mengarah ke mana arah matahari supaya kering. Itulah yang dibuat untuk bakar ataupun buat cai. Pak Usiono udah seringlah saya bawa dulu di sana. Masih ingat Pak Usi ya? Ya. Jadi kesetiaan tadi, kemudian yang disampaikan oleh Prof tadi bahwasanya mata air tauhid. Memang kita lihat dulu, saya tanya, kenapa India ini pandai-pandai pandai-pandai nari? Kata orang India itu karena Adam turun di India. Salah satu dari tanah yang memang Adam itu turun di India. Baru Hawa di Jeddah, baru bertemu itulah di Jabal Rahmah. Itulah ada kalau di pesantren seluruh ini yang paham Ustadz Fahminya itu tentang Tibbun Nabi ya. Ada pertemuan Nabi Adam. Jangan tanya kita lagi, aku nggak hadapan pertemuan Nabi Adam. Asallah terbit matahari, sejauh manapun ini perempuan itu pasti pulang ke Medan. Kalau dibacanya pertemuan Nabi Adam. Tapi Ustadz Harun senyum berarti dia tahu. Saya nggak tahu. Tapi saya paham dari guru-guru tepa. Iya. Ada pertemuan Nabi Adam. Ini Ustadz Harun ini yang paling paham nih. Jadi di India, tapi para dosen-dosen kita baik di Aligarh, begitu pula di Darul Ulum Dioban, kemudian di Darul Ulum Nadwatul Ulama di Lucknow, tidak ada yang tahu satupun di daerah Bombay atau di yang memang udah sahih di mana turunnya Adam itu. Mungkin Bang Harun ada dari dosen bisa juga disampaikan. Itu yang dapat kita ini. Kemudian mata air tauhid itulah yang kita ini Prof. Memang tauhid mereka itu jauh beda dengan kita lihat. Jauh beda kita lihat. Ketauhidan yang betul-betul ini bahwasanya tauhid ahli sunnah wal jamaah, sehingga maka dibilang tadi ahli sunni itu orang-orang yang keras, radik. Kenapa? Dia nggak mau molor sedikit pun dari Al-Quran hadis, tak sesuai apapun bagaimanapun konsekuensinya dia siap. Kita kan lihat apanya, maka pasang kaki dua,
Ya kan? Dia kita lihat tidak. Abul Hasan An-Nadwi tidak ada. Buktinya Ibu Ayang, hari Jumat meninggal Said Abul Hasan An-Nadwi, kami pulang besoknya hari Sabtu, baru nama kami di absen di Darul Ulum Nadwatul Ulama itu dicoret, ada absen kami tersendiri, orang foreign students. Foreign student itu dari luar, ada absen tersendiri. Kenapa? Karena kalau digabung dia dengan absen orang India, langsung dicek orang itu dan dikembalikan. Tapi di saat Abul Hasan An-Nadwi tak ada satu instansi pun yang berani masuk ke Darul Ulum Nadwatul Ulama. Jadi kita lihat Prof, ada memang satu power yang luar biasa dari Abul Hasan An-Nadwi itu. Di saat mau ditukar lagu kebangsaan India, di saat itu hari Kamis, dia diranjangnya di masjid kami sore-sore. Semua sudah setuju lagu kebangsaan itu ditambah. Tapi Abul Hasan An-Nadwi waktu itu menehihe, saya tidak. Jadi hanya kau sendiri, hanya Maulana sendiri yang tidak, biar. Tapi kalau kalian laksanakan ini, semua anak-anak muslim yang ada di sekolah-sekolah Hindu akan saya tarik. Yang kedua, akan saya hubungi sekarang ke Kuwait, bahwa Kuwait tidak lagi menjual minyak ke India. Gak bisa India itu jalan karena pabrik banyak. Kalau Kuwait tak menjual minyak, itu kewalahan India itu. Sampai hari ini lagu kebangsaan yang mereka targetkan masa itu masih masa Sonia Gandhi. Sonia Gandhi tidak terjadi hanya karena satu ulama. Inilah yang kita rindukan ini Prof di Indonesia ini. Waktu demo di Jakarta, saya juga di Jakarta, tapi bukan ikut demo. Tapi kita lihat, barulah enak di Jakarta setelah besok demo, aksi kedamaian itu, barulah ini sunyi di Jakarta itu, ke Blok M, kemana kita. Tapi memang dia ulama dunia, dihargai, bukan hanya Muslim. Non-Muslim, di New Delhi, di mana-mana, Abul Hasan An-Nadwi ini adalah satu ulama dunia. Dan alhamdulillah juga dengan Universitas Jamiah Millia Islamiyah adalah sangat bagus. Cuma di Aligarh ini beda di sini. Universitas terbagus itu di kabupaten-kabupaten, bukan di ibu kota. Iya, Uncle ya, bukan di Tapi sama-sama bagus. Tapi ada Aligarh Muslim University ini adalah sangat menonjol. Kenapa? Dia di daerah pedalaman, sehingga fokus mahasiswa itu untuk belajar. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Ibu ada pengaruh, sangat besar pengaruh. Ada yang saya ambil tadi, jika pasukan Mongol tidak sampai ke Jawa, maka kerajaan Majapahit pun tidak akan ada. Berarti ada pengaruh yang sangat kuat. Terima kasih. Bahut syukriya fir mulaqat insyaallah. Biryani biryani, nanti makan biryani sama-sama. Nanti siaplah kami anggotanya nih. Ustaz Fahmi ya. Kalau Angkel tinggal dulu aja lah Angkel nanti. Namanya pun Angkel, paman. Ya udah batu-batu ya kan. Terima kasih Prof. Ini sekedar apa saja nih Prof. Bukanlah ini yang terbaik, tapi karena tugas dari Ibu Ayang ini. Yang kita maksud tadi bukan ini, tapi ditanya Ibu Ayang sufinya pula, tapi enggak pahala. Pokoknya udah terlaksana dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kejanggalan, kehilapan dalam penyampaian. Tidak ada niat menggurui sama sekali dan pamer. Apalagi ini semata-mata karena rasa cinta dengan kopi pahit dan manis. Ya, kopi pahit dan manis. Karena udah diminum manisnya ya, bukan pahit. Iya kan, kayak rumah sakit udah pulang jadi sehatnya. Maka rumah sehatnya tuh. Wallahul muwaffiq lahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk ketiga narasumber. Luar biasa hari ini kita sudah serasa di Bollywood dengan Uncle berdua dan Bapak Muhammad Siddiq. Untuk sesi terakhir kami persilakan kepada Bapak Presiden Kopi Pahit untuk memberikan sertifikat kepada tiga narasumber.
Sekali lagi Kopi Pahit mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber. Mungkin kami sampaikan juga, biasanya Prof kalau di tempat lain habis ceramah dikasih amplop, tapi di Kopi Pahit mungkin diminta amplop. Jadi biasanya di luar dibayar, di sini ini berbagi pengalaman saja. Mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita semuanya. Oke. Untuk apa tadi Prof ya? Untuk apa namanya? Untuk belajar kita setuju. Nanti kita diskusi sambil habis acara ini supaya kita wujudkan ya, nasi biryaninya bisa dinikmatin gitu. Ya, kami undang narasumber bertiga ke depan. Kami persilakan Prof Sarip mendampingi